Selanjutnya penyanyikan himne Airlangga. Acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua KKN BBM 65 kelompok 70 kepada Saudara Kemal. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Saudari Melinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti webinar pada pagi hari ini. Salat serta salam semoga selalu tercurah bagi Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dalam webinar ini nantinya kita akan membahas mengenai peluang bisnis online di masa pandemi dengan Saudari Della sebagai owner dari Baidels Pastry yang akan menjadi pembicara. Semoga pada webinar pagi hari ini dapat bermanfaat bagi hadirin semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Saudari Melinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita sekarang sedang menuju ke acara inti, yakni sesi materi. Sebelum memulai sesi materi, izinkan saya membacakan CV dari pemateri kita, yakni Saudari Della Octavia. Kepada panitia yang bertugas, bisa ditampilkan CV pematerinya. Baiklah, berikut ini adalah CV dari pemateri kita. Beliau bernama Della Octavia, yang saat ini sebagai freelance pastry trainer. Kemudian beliau ini merupakan lulusan dari SMA N1 Sampang dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Tristar Culinary Institute. Nah, untuk pengalaman yang pernah beliau jalankan, yaitu beliau pernah berpengalaman magang di Igor's Pastry Surabaya pada bagian bakeries department.
Dan di pengalaman kerja, beliau pernah mengajar di SMA N1 Terjun sebagai freelance pastry trainer. Nah, untuk pengalaman organisasinya nih, beliau juga cukup aktif pada masa semasa di bagian majalah Mekar SMA N1 sebagai ilustrator kartun dan juga mengikuti English Club. Nah, beliau ini hobinya baking, berenang, serta membaca. Baik, itu tadi merupakan CV dari pemateri kita kali ini. Mungkin kita langsung saja ke sesi materi ya. Halo Mbak Dela. Halo, pagi. Oke, gimana nih? Udah siap belum untuk memulai materi pada pagi hari ini? Insya Allah siap. Oke, baik. Karena pemateri kita sudah siap, untuk waktu dan layar saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dalam acara kali ini. Terus saya mau terima kasih juga kepada KKN BBM Unit 65 kelompok 70 yang telah mengundang saya dalam acara webinar kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dela Fatia, saya biasa dipanggil dengan Dela. Kemudian, seperti yang dijelaskan oleh Kakak Melinda, saya lulusan Tristar Culinary Institute D1 Pastry, kemudian sekarang juga sebagai mahasiswa aktif di Universitas Wisnu Malang di S1 Ilmu Hukum. Oke. Terus untuk beberapa sebentar. Oke. Untuk beberapa pengalaman kerja, saya sebagai freelance instruktur di instansi pemerintahan di Sampang seperti BLK, Dinas Koperasi, terus Dinas Sosial, dan saya juga guru aktif di SMK Darussalam Torchun sebagai guru tata boga. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian saya sebenarnya mau bercerita dulu ya, awal mula saya bisnis online sebelum masuk materi. Jadi pertama kali saya jualan itu ketika saya masih kelas 2 SMA, itu waktu itu masih tahun 2014-an. Jadi pertama itu karena jualan iseng-iseng aja sih, karena mama itu suka banget sama baking, terus akhirnya saya gini, gimana ya kalau misalkan kita jualan gitu kan lumayan dapat income buat tambah-tambah jajan. Akhirnya pada saat itu ketika yang jualan pertama kali ya yang baking mama, terus saya yang masakan. Akhirnya semakin hari dijalanin, saya akhirnya lebih menyukai. Ternyata bisnis online itu benar-benar sangat-sangat berprospek bagus untuk kedepannya. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di Tristar Culinary Institute sebagai untuk melanjutkan keinginan saya untuk meneruskan bisnis online ini. Jadi saya ambil D1 Pastry. Pastry itu yang belum tahu, pastry itu berkecimpung dalam dunia baking atau kue, dan di tempat kuliah saya dulu itu jadi ada kuliner, ada pastry, dan perhotelan. Kebetulan karena saya hanya menyukai bidang pastry saja, jadi saya mengambil D1 Pastry. Kemudian habis itu saya lulus, saya magang kurang lebih 3 bulan di Igor's Pastry Surabaya. Terus selama kuliah itu saya vakum dari tahun 2015 sampai 2017 saya memutuskan untuk vakum jualan karena saya memutuskan untuk benar-benar fokus ke pendidikan dulu. Kemudian saya memulai ulang lagi usaha saya itu pada tahun 2018 awal. Itu saya memulai ulang usaha saya awal, tapi di situ ditemukan sangat-sangat gimana ya, karena memang udah kebiasaan jualan, habis itu berhenti, terus jualan lagi, itu benar-benar kesulitan yang didapetin itu benar-benar banyak. Apalagi di era sekarang ya, bisnis online itu benar-benar menjamur. Jadi rival saya itu sangat-sangat banyak di sini. Akhirnya
Saya merebranding usaha saya itu dengan By Dals Pastry. Jadi sebelumnya memang Jinzi Baking Shop, terus saya rebrand, saya memutuskan untuk rebranding dan saya membuat visi dan misi usaha saya menjadi lebih jelas sehingga saya bisa berkompetisi dengan para rival saya di sini. Oke, kita masuk ke materi ya biar gak terlalu lama. Jadi peluang bisnis online di masa pandemi. Oke. Sebelumnya apa sih bisnis itu? Seperti yang dijelasin di sini, bisnis itu kegiatan yang dapat dilakukan secara individu maupun per kelompok dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Ya, itu betul sekali ya. Jadi ketika kita bisnis, yang pertama yang dicari itu memang adalah laba. Kemudian, kegiatan bisnis ini meliputi aktivitas produksi, penjualan, serta pembelian barang dan jasa. Oke, itu betul sekali. Jadi ketika kita mulai berbisnis, kita pasti akan menentukan apa sih bisnis yang akan kita geluti. Kan bisnis itu macam-macam ya. Ada makanan, ada minuman, ada jasa, dan lain-lain. Oke, lanjut. Oke, pentingnya bisnis berbasis online. Bisnis online bisa membawa usaha kita ke masyarakat yang lebih luas, yang global. Siapa saja yang memiliki koneksi internet bisa melihat produk atau layanan kita secara online. Itu betul sekali ya. Jadi ketika kita berbisnis online, itu bukan hanya tetangga kanan kiri yang bisa tahu kita berbisnis, tapi seluruh dunia pun tahu. Terus, internet bisa jadi jendela belanja dunia untuk produk Anda. Anda juga memiliki kebebasan untuk hidup dan bekerja di mana saja yang Anda suka. Betul sekali ya. Ketika kita punya bisnis online, pekerjaan kita tuh menjadi lebih fleksibel. Oke, next. Bisnis online di masa pandemi. Nah, ini yang menjadi kunci utama dari webinar kali ini ya. Jadi bisnis online di masa pandemi. Di masa pandemi ini kan kayak kita kedampak banget gimana susahnya kita beli-beli secara offline karena memang beberapa kali aturan pemerintah mengadakan PPKM lah yang ini itu dan kita semakin semakin berkurang lah fleksibilitas untuk belanja offline. Jadi mau nggak mau para pebisnis akhirnya putar otak untuk menjadikan ini sebagai ladang mencari keuntungan dengan berbisnis online. Oke. Di masa pandemi ini terdapat lonjakan drastis penggunaan transaksi secara online. Itu betul banget ya, apalagi seperti Shopee, Tokopedia pun mengakui ketika masa pandemi ini belanja daring itu sangat-sangat banyak. Dengan pembatasan sosial yang diberlakukan, sebagian besar masyarakat menghabiskan waktu mereka di rumah. Himbauan pemerintah untuk tidak keluar rumah bila tidak mendesak membuat orang-orang melakukan kegiatan di dalam rumah. Entah itu menyelesaikan pekerjaan, terus belanja, dan berbisnis. Nah, untuk salah satu hal yang diketahui terus meningkat adalah jumlah bisnis online yang lahir sejak pandemi ini. Mulai dari kerajinan tangan, makanan rumah, produk fashion, maupun barang-barang elektronik. Tidak menutup kemungkinan juga kuliner pun sekarang sangat-sangat menjamur bisnis online. Oke, lanjut. Oke, bagaimana cara memulai bisnis online? Oke, dengan kendala tatap muka yang sulit, untuk dilakukan penjualan beralih menggunakan platform e-commerce atau online ya, untuk memajang dan memasarkan produk-produk yang dijual. Yang diketahui menjalankan bisnis online tidaklah mudah karena penjual tidak bertemu dengan para pembeli secara langsung. Iya, betul sekali. Karena kita menggunakan sarana online sebagai penghubung antara konsumen dengan penjual ya. Jadi ini di sini dijelaskan ada 3 platform bisnis online, ada media sosial, terus ada media pesan dan aplikasi. Untuk usaha saya menggunakan ketiganya, yaitu media sosial saya menggunakan Instagram, kemudian media pesan saya menggunakan WhatsApp bisnis. Jadi WhatsApp itu ada 2 ya, ada WhatsApp biasa dan ada WhatsApp bisnis. Ketika kita memulai usaha, itu pastikan kita harus menggunakan WhatsApp bisnis, bukan WhatsApp pribadi. Karena di WhatsApp bisnis itu banyak sekali fitur yang bisa digunakan, seperti fitur pesan auto berbalas,
yang bisa sangat membantu kita, kayak misalkan ada beberapa keyword ya, kayak, "Kak, minta price list-nya dong." Kita tidak usah ngetik berkali-kali ya. Jadi kayak di situ nanti ketika ada orang yang ketik price list, itu nanti pesannya pasti bakalan langsung kebalas secara otomatis. Terus kalau misalkan kita lagi offline atau lagi tidak tidak berjualan saat itu, biasanya nanti ada pesan juga, "Maaf, toko kita sedang libur." Jadi kita tidak perlu yang terus-menerus online untuk membalas pesan customer kita. Jadi memang di WhatsApp Business itu banyak sekali fiturnya, ada katalog dan ada label. Jadi label itu seperti ketika ada pesanan tanggal 5 Februari, 6 Februari, 7 Februari, "Hai sis, kita mau pesan, kue untuk tanggal 5 Februari ya." Nah, itu nanti kita bisa masukkan itu langsung di label. Jadi kita tidak bakalan lupa ketika ada pesanan di tanggal-tanggal tersebut. Terus untuk aplikasi, kebetulan saya bermitra dengan GoFood atau Gojek. Karena di sini memang Shopee Food dan GrabFood itu kurang kurang ada peminat ya. Jadi banyak sekali driver yang memutuskan untuk pindah ke Gojek. Jadi di sini tuh yang terkenal memang Gojek dan oke, satu lagi ada di sini tuh ojek online tapi lokal. Jadi beberapa ada ojek online lokal yang terkenal di sini ada 3, itu ada UD Pada Bisa, ada Jontor, dan ada Go Sampang. Ya pokoknya tentang ojek online atau kurir. Di sini sangat dimudahkan ya dengan ojek online itu, karena ojek online di Sampang ini sangat-sangat mendukung para UMKM di Sampang, yaitu ketika kita punya bisnis, mereka itu bantu promosikan ke customer mereka juga. Jadi dan di sini tuh enaknya apa, karena jauh, dekat, itu harganya tetap 5.000, jadi orang-orang lebih memilih menggunakan ojek online lokal. Oke, lanjut ya. Oke, ada beberapa tips untuk membangun bisnis untuk para pemula. Yang pertama adalah kita wajib mencari tahu apa yang dibutuhkan masyarakat. Oke, benar banget. Jadi ini ketika saya belum rebranding usaha saya itu kan memang berkecimpung di dunia custom cake ya. Tapi ketika saya pelajari, rival saya di sini itu semuanya memang berjualan custom cake. Cuman eh, mereka itu apa ya? Kayak belum ada yang punya spesifikasi kue apa gitu loh. Dan kebetulan pada saat saya memulai usaha lagi itu, memang lagi booming-nya Korean aesthetic cake. Jadi saya akhirnya memutuskan bahwa usaha saya ini berkonsep tentang Korean aesthetic cake, dan sekarang kan lagi booming juga tuh tentang lunchbox cake, ya lunchbox cake yang mini-mini itu. Akhirnya saya memutuskan untuk berjualan itu juga. Kenapa? Karena di Sampang sendiri belum ada yang berjualan Korean aesthetic cake. Jadi saya mengambil spesifikasi bahwa kue saya itu memang berjualan custom Korean cake. Jadi yang simple-simple, yang desain simple-simple tapi lucu, tetap elegan gitu. Nah, terus ada yang kedua, membangun bisnis melalui platform media sosial. Oke, yang kedua ini kebetulan saya sendiri menggunakan Instagram sebagai wadah saya untuk berjualan, karena memang sebenarnya karena di sini saya itu juga dibilang banyak teman juga enggak, jadi saya mau memasarkan itu juga bingung. Akhirnya saya itu berjualan di IG. Dengan IG itu cakupannya cukup luas ya, sama seperti Facebook. Buat Anda yang ingin memulai usaha, saya sarankan Facebook itu yang paling penting. Jadi awal-awal saya berjualan memang saya itu mempromosikan usaha saya itu di Facebook itu ada seperti perkumpulan gitu ya. Misalkan Sampang gitu. Kalau di kota saya kurang tahu, tapi kalau di sini tuh banyak sekali, jadi kayak ada kuliner Sampang, masakan Sampang. Nah, saya di situ memasarkan produk saya di situ. "Halo Kak, siapa tahu butuh Korean cake, bisa hubungi nomor ini ya." Berikut beberapa contohnya. Kita beralamat di Jalan Sawang Permai, Gang 3, Blok Cempaka, ini. Nah, terus banyak tuh, udah mulai banyak, akhirnya saya pindah ke IG. Kenapa lanjutkan di Facebook? Karena
sendiri, saya kurang paham tentang ya, menurut saya IG itu lebih gampang gitu. Jadi saya tuh ya ke IG, akhirnya saya menggunakan IG sampai membuat strategi pemasaran yang baik. Oke, nanti strategi pemasaran yang baik nanti saya akan jelaskan di berikutnya aja. Lanjut. Nah, ini ada capturean saya follow juga. Terus ini dengan Instagram. Manfaatkan media sosial untuk menjual produk yang kita miliki. Itu betul banget ya. Oke, lanjut. Cara memulai bisnis online di Instagram. Sebentar. Iya, masuk aja. Terus ada cara memulai bisnis online di Instagram. Pilih dan fokus pada satu bisnis, siapkan bahan untuk produk yang berpakai. Karena jadi pilih dan fokus pada satu bisnis itu benar banget ya. Jadi ketika saya mulai usaha lagi nih, ada satu cerita. Jadi saya itu pertama kan memang mengambil konsep itu pastry. Tapi semakin saya jalanin ke sini, ternyata pastry untuk mendapatkan keseluruhan pastry itu sangat-sangat sulit. Jadi akhirnya saya tambah ke sini, saya tuh memutuskan untuk berjualan kue saja, tidak rotian. Jadi kalau di pastry itu banyak ya, ada bakery, pastry, terus ada pie, puding, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk keseluruhan ini, ternyata itu cukup sulit untuk memanage-nya. Akhirnya karena saya dulu juga jualan bakery ya, atau roti, akhirnya saya memutuskan untuk tetap memilih cake itu sebagai produk utama. Akhirnya saya tidak melanjutkan saya jualan roti dan lain-lain, enggak. Karena memang saya pingin konsumen saya itu mau beli kok di Baidels Pastry gitu. Jadi tetapnya itu apa ya, pilihannya itu hanya ke saya gitu. Jadi kan di sini udah banyak ya yang jualan roti, yang mulai dari yang murah sampai yang mahal itu banyak. Jadi saya berpikir kok kalau saya jualan roti kok kayak nggak ada bedanya gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk tetap berjualan kue sebagai konsep utama dari usaha saya. Kemudian ini adalah siapkan bahan foto produk yang berkualitas. Oke, ini juga menjadi salah satu ciri khas ya dari setiap usaha, itu pastikan kalian mempunyai ciri khas tersendiri dari segi foto dan konten. Kalau punya saya, karena saya memang ciri khas sendiri, jadi ketika foto produk itu orang-orang pasti bakalan tahu kalau itu produk saya gitu. Jadi saya tuh cuman bermodalkan kain putih di belakang, habis itu foto produk saya, udah gitu aja. Jadi orang-orang itu tahu, itu produk saya itu tahu. Kalau yang kebanyakan kalau di rival saya itu, mereka itu menggunakan latar belakangnya itu beda-beda gitu. Jadi orang-orang gimana ya, kalau kita punya ciri khas sendiri itu pasti misalkan, eee, foto produk, pasti ini belinya pasti ya. Memang saya punya ciri khas saya sendiri untuk membuat konten serta foto produk. Oke, upload foto produk secara berkala itu betul banget karena, tips juga. Jadi ketika kita mau upload foto produk, pastikan kalian itu tahu jam-jam yang benar-benar punya insight bagus untuk like dan gimana ya, have attention from the consumer. Maksudnya itu kayak ada jam-jam tertentu yang konsumen itu tertarik melihat produk kalian. Jadi di jam-jam sibuk ya, jadi kalau upload foto itu di jam-jam ketika mereka istirahat, seperti jam 1 sampai jam 2 itu ketika para para, para pengguna Instagram itu ketika mereka di mas ruang atau istirahat, silahkan di-upload. Biar 1 sampai jam 2 siang ini, punya insight yang benar-benar tinggi di Instagram ya. Jadi terus ada juga di jam 7 malam sampai jam 9 malam itu biasanya insight-nya juga cukup tinggi untuk mendapatkan, like dan getting attention from them. Maksudnya perhatian dari mereka. Terus
ada lagi cermat dalam menggunakan hashtag. Ini benar-benar berpengaruh besar. Jadi kebanyakan konsumen saya itu juga dari luar kota. Kok bisa sih? Pasti gitu kan. Kebanyakan konsumen saya itu memang dari luar kota juga karena saya selalu menggunakan hashtag dalam caption saya. Seperti saya selalu menggunakan hashtag kuliner Sampang, cake Korean aesthetic Sampang. Pastikan ada letak lokasi kota kalian karena itu sangat-sangat berpengaruh besar pada penjualan produk kalian. Misalkan kalau misalkan kalian jualan HP ya, HP second Sampang. Jangan lupa pasti misalkan HP second Bojonegoro, HP second Jombang gitu. Pastikan harus selalu ada hashtag yang berpengaruh besar di produk kalian. Oke? Oke, ini ada yang seperti saya ceritakan tadi, WhatsApp. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh katalog katalog produk kita ingin dengan memanfaatkan WhatsApp dan gunakan WA bisnis. Oke, biasanya kan setelah kita memasarkan produk di IG, banyak orang yang akhirnya ngechat lewat WA ya. Nah, kemudian ketika kita ngechat di WA itu kan kita pasti otomatis nyimpen nomor konsumen ya, karena untuk nambah apa ya? Untuk nambah konsumen kan kita pasti harus nambah nomor mereka. Nah, ketika mereka saling menyimpan nomor dengan kita kan mereka pasti bakalan lihat story kita itu seperti apa. Nah, saya tuh kebetulan saya juga berbisnis Korean food. Jadi tapi Korean food saya ini semuanya take away, jadi tidak ada yang dine in. Jadi mereka biasanya saya sama admin itu ngupload produk di story itu sekitaran jam 10 sampai jam 2 siang. Itu biasanya mereka engage-nya besar untuk membeli makanan karena memang di jam-jam seperti itu orang-orang itu sibuk cari makanan untuk makan siang. Terus kemudian ada jam seperti jam 7 malam sampai jam 9 malam itu juga jam-jam produktif. Jadi jam-jam engage-nya benar-benar tinggi. Jadi kalau misalkan ngupload produk itu tidak usah yang terlalu banyak ya, jadi dikit-dikit gitu. Misalkan saya jualan tteokbokki gitu. Saya upload tteokbokki. Ya sudah, saya upload aja. Nanti orang-orang pasti bakalan tanya, "Kak, itu berapa sih harganya?" gitu. "Oh, ini 8.000 Kak, gini-gini, gini-gini." Terus baru kita jelasin. Sebenarnya konsep dalam berdagang itu juga tidak usah terlalu, apa ya, menurut sudut pandang saya, kalau jualan itu tidak perlu terlalu menjelaskan ya, tidak perlu terlalu menjelaskan secara detail kecuali dia bertanya, kecuali konsumen itu bertanya. Sama seperti konsep salesman ya, jadi, ketika kita terlalu banyak menjelaskan, mereka itu malah tidak interest. Tapi ketika mereka bertanya, baru kita jelaskan, baru mereka itu interest sama produk kita. Jadi, tidak perlu terlalu yang, "Ayo Kak, ini pasti enak, ini pasti Kakak pasti kenyang makan ini, pasti enak lah, terbuat dari bahan yang ini, itu," gitu. Nah, mereka tuh malah tidak interest. Jadi ketika kita tidak 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 begitu menjelaskan, hanya menjelaskan ketika apa yang mereka mau, seperti, "Mbak, ini terbuat dari apa sih?" "Oh, ini terbuat dari ikan ya, ada telurnya, jadi tidak cocok untuk orang yang alergi gatal-gatal karena telur," gitu. Nah, baru mereka interest. Oke, lanjut. Oke, ada tips membuat caption untuk jualan. Pastinya tentukan target pasar ya juga, terus gunakan tagar agar produk kita lebih dikenal oleh pembeli. Oke, itu bener banget, jadi pakai hashtag. Jangan lupa, terus untuk meningkatkan engagement dan nantinya berujung di peningkatan penjualan, maka kita bisa menaruh call to action. Lanjut. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membangun bisnis di Instagram adalah pentingnya hashtag, terus membuat captions dengan 5 panca indera. Oke, saya jelasin 5 panca indera yang dimaksud ini adalah gini. Ketika kita mengupload seperti produk ya, seperti produk saya misalkan ramyeon, boleh dijelasin tapi nggak usah terlalu banyak. Jadi kayak, mmm, eee, ini ramyeon loh Kak, jadi ada rasanya pedes,
pedas, manis, dan gurih. Udah cukup. Jadi orang itu bisa bisa mikir, oh pasti nanti rasanya seperti ini gitu. Jadi nggak usah terlalu yang bertele-tele terbuat dari inilah itulah nggak usah. Jadi kita cukup rasanya rasanya pedas, pedas, manis dan gurih gitu aja orang-orang pasti bakalan tertarik untuk membeli produk kita. Terus kita harus membuat style sendiri. Kalau kayak saya, oke nanti kita ada Q&A di belakang bentar ya. Terus untuk membuat style sendiri yang dimaksud di sini itu adalah jadi kita itu harus punya style kita sendiri ya, jadi ciri khas. Kalau misalkan di saya tuh caption-nya gini, "Thanks for order," gitu biasanya. Jadi saya tuh tidak terlalu banyak yang bertele-tele kayak, ini," gitu-gitu, enggak. Saya cuman tulis, "Thanks for order," itu udah termasuk style saya sendiri. Jadi silahkan membuat ciri khas kalian sendiri gimana enaknya. Terus ada AdSense dan endorsement. Di awal saya jualan, saya juga menggunakan, endorsement atau di sini tuh biasa disebut buzzer ya, buzzer. Buzzer itu seperti selebgram lokal. Jadi waktu itu saya juga endorsement ke beberapa selebgram lokal di sini, supaya menaikkan engage jualan saya. Apakah tidak dengan endorsement juga tidak apa-apa? Tidak apa-apa sih, tidak masalah. Cuman endorsement itu biasanya mereka, berpengaruh berpengaruh cukup besar. Kalau di kota saya sih berpengaruh cukup besar, makanya saya berani investasi untuk endorsement kepada selebgram-selebgram lokal di sini. Terus ada yang kelima ada membuat konten dan feeds yang rapi. Oke. Jadi konten dan feeds yang rapi ini membuat mata itu tidak tidak apa ya, tidak capek ketika melihat dinding Instagram kita. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, saya itu selalu menggunakan bermodalkan kain putih di belakang untuk ngupload produk. Jadi konten saya dan feed saya itu rapi. Jadi orang-orang itu ketika ngelihat beberapa beberapa testimoni juga bilang kalau konten saya itu rapi dan sangat-sangat mempunyai ciri khas, seperti itu. Oke, lanjut ya. Oke, ini ada beberapa teknik marketing yang biasa saya gunakan. Di awal kemunculan, saya itu menggunakan sistem PO. Jadi sistem PO ini bikin kita nggak begitu rugi ya. Jadi ketika kalau jualan baju mungkin enak ya, tidak ada masa kadaluarsanya. Tapi ketika kita berjualan makanan, itu kan ada kadaluarsanya ya. Jadi kayak misalkan nggak dimakan 2 hari, itu udah nggak enak rasanya gitu. Terus saya akhirnya menggunakan sistem PO. Jadi ketika orang, made-nya hanya by order ya. Jadi pre-order pre-order saja. Seperti tanggal sekian saya mau buka shop untuk lunchbox cake, siapa siapa saja yang mau bisa DM ya, gitu. Biasanya seperti itu dulu ketika awal kemunculan. Seiring berjalannya waktu, ternyata sistem PO itu tidak tidak apa ya, tidak membantu jualan saya untuk lebih tinggi, maksudnya, tetap stuck gitu karena sistemnya hanya PO. Akhirnya saya menggunakan sistem ready stock. Jadi ketika orang oke, semakin semakin hari pelanggan saya semakin banyak, jadi sistem PO itu sudah tidak berlaku di tempat saya akhirnya menggunakan sistem ready stock. Jadi ketika kita mau pesan, tidak perlu repot-repot pesan-pesan dari jauh-jauh hari, tapi di waktu yang sama itu juga ada. Sebenarnya beberapa orang juga udah pesen-pesen jauh-jauh hari, takut kehabisan slot, terus saya menggunakan sistem ready stock seperti produk Mild Crab saya, terus produk lunchbox cake saya dan produk Mild Crabs besar itu biasanya saya menggunakan ready stock karena pasti ada orang yang selalu pesen di hari H. Kalau misalkan jualan baju atau jualan yang lain-lain kan selalu ada ya, selalu ready stock gitu. Tapi kalau misalkan kue itu biasanya kita sistemnya jauh-jauh hari kan. Nah, kalau sekarang saya mengubah marketing saya menjadi semuanya itu sistem ready stock dan sistem made by order jauh-jauh hari, pesan jauh-jauh hari itu juga bisa. Oke, terus ada sistem grab it fast, itu maksudnya sistem rebut-rebutan ya. Jadi dulu pas waktu saya memperkenalkan produk saya yang Mild Crabs, yang produk-produk awal Mild Crabs itu, saya menggunakan sistem Grab It Fast dan itu sangat-sangat ber-engage tinggi sekali di penjualan saya karena emang orang-orang akhirnya kepo, apa sih yang dijual kok
cepet banget habisnya, apa sih gitu. Akhirnya saya menggunakan sistem Grab It Fast itu pas waktu saya awal-awal jualan Mile Crabs ya. Jadi di sini itu orang-orang belum tahu Mile Crabs itu apa, terus saya jualan, saya kasih tahu, saya kasih petunjuk kalau Mile Crabs itu sebenarnya sama, basic-nya itu sama seperti kue dadar, cuman ada krimnya dan krimnya itu enak, jadi tidak enek gitu saya. Tapi seperti apa sih Mbak rasanya? Oke kalau mau silakan beli ya, hari ini cuman ready 20 pieces saja gitu. Akhirnya saya menggunakan sistem itu. Makin hari orang-orang engage-nya makin tinggi karena mereka makin penasaran, kan semakin di-upload kan sama orang, terus habis itu mereka nge-tag ke IG saya, terus mereka tambah tambah kepo, "Apa sih yang dijual kok setiap hari habis, belum belum ada 1 jam udah habis," gitu. Akhirnya itu siasat marketing yang meningkatkan engage sekali ya. Jadi ketika orang itu sangat-sangat interest sama produk kita dan kita hanya menjual itu dalam jumlah yang kecil, mereka itu semakin tinggi engage-nya. Jadi semakin hari, saya menaikkan produknya menjadi 30 pieces. Itu juga laku dalam waktu kurang lebih 1 jam. Jadi benar-benar, apa ya, benar-benar engage-nya itu tinggi. Akhirnya semakin tinggi, saya udah nggak mampu, mereka mereka malah jauh-jauh hari pesennya, "Mbak, saya besok mau pesen pokoknya gini 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 gini." "Nggak bisa Mbak, sistemnya tetap Grab It Fast," gitu. Akhirnya mereka nggak, apa ya, mereka semakin tinggi interest-nya, akhirnya saya menggunakan sistem ready stock. Dan kebetulan produknya masih laku sampai sekarang dan belum kehilangan kehilangan pelanggan tetap ya. Jadi sebenarnya yang paling penting dalam berjualan itu mempertahankan pelanggan daripada mencari pelanggan baru. Oke, kita lanjut. Oke, ini materi yang terakhir ya. Ada tips foto dengan HP. Oke, ada tips foto dengan HP. Jadi sudah yang seperti saya jelasin tadi, saya dari pertama kali jualan sampai sekarang saya selalu menggunakan HP, tidak pernah menggunakan kamera DSLR karena saya belum punya. Terus kemudian yang pasti kita harus menyiapkan ruangan atau tempat. Saya tuh punya satu ruangan sendiri yang saya gunakan khusus untuk foto produk. Terus jangan lupa pasang background foto. Oke, ini terserah kalian. Kalau saya menggunakan background itu kain putih yang ya bener-bener cuman kain putih. Habis itu siapkan pencahayaan dan kamera HP. Oke. Jadi beberapa memang ada tekniknya. Saya nggak bisa jelasin di sini karena memang ini harus harus apa ya, in action ya. Terus atur fokus kamera, tambahkan properti bila diperlukan. Oke, saya biasanya tidak menggunakan properti apapun, jadi benar-benar murni cuman produk saya saja. Bisa dilihat di IG saya, contohnya seperti apa. Terus gunakan aplikasi editing agar hasil maksimal. Oke, saya menggunakan PicsArt sebagai editingnya. Biasanya saya lakukan kontras itu biar apa ya, tidak terlalu pucat ya. Kalau kamera Samsung itu biasanya terlalu pucat dan tidak tidak sama seperti warna aslinya. Jadi saya main di kontras di PicsArt itu saja. Oke, materinya udah habis. Eee, apakah boleh lanjut ke sesi Q&A? Dah, kita lanjut di sesi Q&A ya. Mbak, saya mau bertanya, saya kan juga jualan online baju-baju dan makanan. Saya promosinya lewat WhatsApp, jadi peminatnya cuma sedikit dari teman-teman saya sendiri. Lalu gimana caranya Mbak biar jualan saya bisa diminati banyak orang? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Vivi. Jadi, menurut saya Mbak Vivi harus pasang pasang promosi di Facebook. Jadi Mbak Vivi, boleh tahu Mbak Vivi, dari kota mana? Oke. Kalau misalkan dari seperti yang saya jelaskan tadi ya, di beberapa kota itu punya kayak komunitasnya sendiri di Facebook. Jadi itu emang banyak, kayak komunitas misalkan ya, komunitas
sepeda Jombang gitu ya, komunitas eks ekstril Jombang gitu. Nah, bisa dipasarkan di situ, dari Lamongan, oke. Mbak, misalkan di Lamongan sendiri biasanya ada komunitas, Mbak, namanya biasanya kayak komunitas, apa ya, kalau di sini itu yang paling banyak komunitasnya komunitas sepeda ya, jadi komunitas sepeda Sampang gitu. Nah, biasanya banyak sekali orang-orang yang promosi di situ. Jadi kayak, "Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, siapa tahu berminat es dogernya," gitu. Biasanya mereka juga interest sih, karena emang jarang-jarang ada yang promosiin makanan di komunitas sepeda, tapi di sini itu orang-orang bener-bener, apa ya, berpromosi itu di komunitas-komunitas seperti itu, Mbak Vivi. Jadi boleh saja misalkan, ada nih komunitas aerobik ya, di sini juga ada komunitas aerobik, monggo ibu-ibu siapa tahu berminat bajunya, bisa dilihat di IG kita gitu. Terus jangan lupa kasih hashtag juga. Misalkan Mbak Vivi berfokus pada outfit remaja Lamongan gitu. Jadi hashtag-nya jangan lupa Mbak. Jadi biar, orang-orang itu ngelihat dari hashtag-nya itu bisa langsung ke IG-nya Mbak Vivi. Mbak Vivi jualan di Instagram juga ya? Oke, Mbak Vivi, kalau nggak berhalangan untuk on mic, bisa on mic aja Mbak Vivi. Oke. Mbak Vivi langsung makasih penjelasannya Mbak. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin kalau baju bisa lewat itu ya Mbak Del, Shopee gitu. Mungkin Mbak Dela tahu nih untuk daftar di situ. Oke, kalau Shopee sendiri, saya tidak bermitra dengan Shopee, tapi kalau Gojek saya bermitra. Jadi kalau di Gojek itu ada namanya Gobis, kita daftar dulu di Gobis, dan nanti pihak dari tim Gobis itu sendiri masih meneliti produk kita itu seperti apa dan menentukan kita itu bisa bermitra dengan mereka itu kurang lebih selama 1 bulan ya. Jadi waktu itu saya daftar itu sekitaran bulan November dan baru di ACC itu sekitaran Januari awal, jadi lumayan lama di ACC-nya. Kalau di Gojek seperti itu. Saya udah gabung Gojek itu dari tahun 2019. Oke, kurang lebih begitu ya Mbak Vivi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan. Boleh banget. Ada Mas. Oke, itu udah ada chat yang masuk Mbak Dela. Oke. Aku bacakan ya Mbak. Pada masa saat ini, aplikasi TikTok sepertinya sangat ramai digunakan oleh masyarakat. Nah, menurut Mbak, bagaimana nih prospek bisnis melalui TikTok? Jika bagus, apakah ada tips tertentu nih? Oke, terima kasih Mbak. Oke, Jadi, ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi saya juga menggunakan aplikasi TikTok itu sebagai sarana saya jualan juga. Jadi saya biasanya bikin konten di TikTok itu saya menghias kue, dekor cake bisa dilihat di by Jealous Pastry. Cuman kelemahan saya adalah saya tidak istiqomah di TikTok karena emang butuh effort lebih ya untuk membuat konten sendiri. Tapi kalau misalkan kita tekuni, itu bisa menghasilkan engage yang tinggi. Tapi kebetulan karena saya memang banyak kesibukan ya, jadi sibuk ngajar, sibuk ini, sibuk itu, jadi saya nggak sempet buat kontennya lagi. Tapi beberapa kali waktu itu saya sudah ngupload, saya ngedekor kayak gimana, terus saya upload juga produk-produk saya di TikTok. Cuman memang tidak konsisten, jadi memang kekonsistenan itu yang bikin engage-nya itu tinggi. Mungkin nanti ketika saya udah punya tim sendiri, tim tim apa ya, tim pemasaran konten itu, saya pasti bikin lagi. Cuman saat ini masih belum bisa karena masih saya sibuk di sekolah, ngajar. Jadi ya ya udah. Cuman bisa dilihat di @bydealspastry juga nama TikTok-nya, saya di situ juga buat konten. Konten mendekor. TikTok itu yang paling bagus ya dari beberapa platform seperti Instagram dan Facebook. TikTok itu malah yang lebih
menarik karena sekarang siapa sih yang nggak punya aplikasi TikTok? Oke, ada pertanyaan lagi. Iya, betul sekali. Jadi emang harus keep engagement. Kebetulan engagement tertinggi saya tetap masih di Instagram, jadi saya benar-benar berfokus di Instagram. Ada pertanyaan lagi? Oke, jadi gitu ya Mbak Deva. Mungkin dari teman-teman yang lain, monggo bisa raise hand, bisa ngomong langsung, atau bisa chat di kolom chat ya teman-teman. Biasanya tantangan untuk dalam memulai bisnis adalah pendanaan. Apakah kakak pernah mengalami hal tersebut dan jika iya? Oke, ini udah jadi masalah paling umum ya ketika kita mulai bisnis. Kebetulan karena saya memulai bisnis itu ini ya dari mama. Jadi bener-bener dulu itu modalnya mama, terus dapat keuntungannya ya keuntungan mama. Terus makin ke sini saya akhirnya waktu itu pernah dikasih tahu sama tetangga kalau misalkan di dinas koperasi itu ada pendanaan ya untuk para UMKM. Akhirnya saya mengajukan dan alhamdulillah dapat. Jadi saya dapat sekitar insentif sekitar 2,4 jutaan. Jadi itu yang saya gunakan sebagai modal awal waktu itu. Mungkin di kota-kota lain juga sepertinya seperti itu ya. Beberapa dinas sosial seperti dinas koperasi itu sering mengadakan pendanaan untuk para UMKM. Asalkan kita mau menaruh apa ya? Dibilang CV juga bukan ya, menaruh jadi waktu itu saya yang ditanyain itu cuman KTP, KK, dan produk usahanya seperti apa gitu. Terus habis itu saya kasihkan ke dinas koperasi dan alhamdulillahnya dapat insentif sekitar 2,4 juta dan itu yang saya gunakan untuk awal mula usaha. Ada lagi yang ditanyakan? Oke. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan, Ya, sama-sama. teman-teman? Kalau di kota saya di Sampang itu kebetulan saya juga instrukturnya kan, jadi saya biasanya ngasih tahu ke para UMKM, Mbak, di BLK lagi ada pelatihan loh dan ada uang duduknya juga, jadi jangan lupa daftar ya, biasanya seperti itu. Untuk mbak-mbak di sini atau ibu-ibu di sini yang pengen menambah skill, biasanya di BLK kota-kota tertentu itu pasti ada pelatihan. Kalau di sini memang yang paling sering memang pelatihan itu pelatihan menjahit dan tata boga. Kemudian di sini juga ada dinas sosial. Jadi dinas sosial itu biasanya mereka memberikan pelatihan-pelatihan kepada para ibu-ibu rumah tangga itu untuk pelatihan tata boga, kadang pelatihan jahit juga, dan itu juga mereka dapat apa ya? Itu seperti oven, seperti mixer dan lain-lain itu mereka dapat gratis dari dinas sosial. Jadi memang harus dari kitanya sendiri yang selalu aktif bertanya apakah sedang ada pelatihan atau enggak. Biasanya nanti sama mereka dari tim mereka didata kalau misalkan pengen ikutan, kalau untuk mengikuti kursus online gitu gimana, Mbak? Kursus online yang seperti apa? Bisa saja sih. Kalau di kue-kue biasanya banyak ya kursus online, tapi menurut saya, kursus online itu tidak enaknya, karena memang tatap muka ya, jadi in action-nya itu kurang. Tapi kalau misalkan, pingin ya nggak apa-apa, bagus kok. Menambah skill itu tidak ada salahnya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Mbak, saya ingin bertanya lagi, sekarang jualan itu kan banyak pesaingnya ya Mbak, kira-kira cara agar produk kita lebih diminati dari produk lain gimana ya Mbak? Oke, untuk lebih diminati, yang pasti ya kita harus beda dari yang lain. Seperti saya punya ciri khas, saya menjual Korean aesthetic cake, di mana saya cuman berkonsep Korean aesthetic cake, jadi saya nggak mau ke mana-mana lagi. Jadi kayak misalkan ada orang yang tanya, Mbak bisa bikin kue fondant nggak? Bisa, tapi saya nggak nerima itu.
karena itu bukan spesialis saya. Jadi ketika kita pengen diminati sama orang dan orang itu tahu itu ciri khasnya punya ini loh gitu. Jadi kita harus punya ciri khas sendiri. Jadi meskipun saya ada pesanan ya, saya misalkan dipesenin nih kayak model, Mbak, saya mau beli yang Hello Kitty tapi full fondant lah gitu. Saya nggak terima fondant cake, Mbak, di sini. Saya hanya terima buttercream cake karena memang buttercream itu adalah produk yang paling ini saya tonjolkan di produk saya. Jadi spesialisnya memang saya itu buttercream, tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan fondant. Jadi ya kita memang harus punya ciri khas sendiri. Misalkan nih ya, Mbaknya tadi berjualan apa ya? Sorry. Oh, Mbaknya nggak ngasih tahu ya? Oke, banyak pesaingnya. Iya, di sini pun pesaing saya banyak banget. Tapi memang saya tidak merasa saya kehilangan pelanggan karena memang saya mempunyai ciri khas sendiri. Jadi kalau ketika mereka mau beli lunchbox cake, di sini juga ada beberapa lunchbox cake dan lebih murah, tapi tidak mengurangi interest mereka ke produk saya. Karena memang produk saya mungkin dari cita rasa ini ya, bukan membanggakan produk sendiri, tapi saya mempunyai buttercream olahan sendiri yang memang rasanya itu tidak enak. Jadi mereka dari testimoninya mereka itu semua, ketika beli di tempat lain, buttercream-nya itu enak semua, tapi di tempat saya kok enggak gitu. Ya memang harga berbicara saat ini. Ketika di tempat lain bisa beli dengan harga 25.000, tapi di tempat saya harganya mulai 50.000, ketika kita punya ciri khas sendiri, pasti orang bakalan tetap beli ke tempat kita. Oh, saya jualan baju sama makanan. Oke. Kalau baju saya kurang ngerti ya, karena emang baju ini kan universal ya, jadi banyak modelnya. Mungkin Mbaknya bisa bisa ambil konsep anak muda zaman sekarang yang suka pakai vest, terus yang suka pakai kulot. Kalau di sini memang kebetulan teman saya memang jualan baju dan dia memang punya karakteristik modelnya dia sendiri. Jadi dia memang pelanggannya banyak sekali dan kebetulan anak-anak muda ya. Karena memang yang dijual itu memang baju-baju yang kekinian zaman sekarang ya, seperti vest, terus apa, kulot, terus ada lagi. Pokoknya bagus-bagus. Nanti kalau Mbak penasaran bisa chat saya, chat pribadi ke saya aja ya. Nanti saya kasih tahu Mbak Mbak teman saya ini jualannya seperti apa gitu. Dan kebetulan di sini engage-nya dia tinggi banget karena memang pangsa pasarnya dia anak muda di sini. Oke, ada yang bertanyakan lagi? Apakah ada yang Atau ingin ditanyakan lagi, Kak? Teman-teman. Mbak Dela ini kan punya kesibukan lain ya, khususnya mengajar. Nah, untuk menghandle-nya sendiri, pembuatan gitu, misal ada terima kue tuh. Nah, itu pengerjaannya itu dikerjakan Mbak Dela sendiri atau ada pekerja atau pembantu gitu, Mbak? Oke. Kebetulan saya sendiri punya 3 karyawan, jadi yang satu itu sebagai admin, terus yang satu ini sebagai tim produksi, dan satunya lagi sebagai tim dekorasi cake. Jadi kebetulan usaha saya sendiri ini udah mulai jalan sendiri ya, atau bisa dibilang autopilot, karena emang saya sibuk di luar, jadi saya cuma memantau saja sih. Seperti itu. Oke, thank you Mbak jawabannya. Izin bertanya, menurut Mbak kapan waktu yang tepat untuk memulai sebuah bisnis? Karena tadi mendengar pengalaman Mbak sempat vakum berbisnis karena yang fokus kuliah dulu. Ya betul sekali. Jadi bentar. Waktu yang tepat ya. Sebenarnya setiap hari itu waktu yang tepat ya. Jadi ketika kita udah punya ide, itu segera direalisasikan ya. Waktu itu saya juga mikir sih, waktu mau memulai bisnis ulang, saya itu takut banget. Kenapa? Karena pelanggan saya udah kabur semua kan. Karena udah lama nggak jualan selama kurang lebih 2 tahun sampai 3 tahun kan mereka pasti cari ke tempat lain ya. Saya tuh pertama kali memulai lagi itu saya benar-benar takut, dan saya takutnya itu cuma satu sih, takutnya nggak ada yang beli gitu. Ternyata enggak. Ketika itu saya akhirnya rebranding kue saya, terus saya menggunakan konsep kalau saya itu harus berjualan Korean lunchbox cake dan Korean cake ini saja dan tidak ada yang lain, dan kebetulan mereka
sedang interestnya sangat-sangat tinggi dengan Korean cake ini. Akhirnya ya udah, akhirnya jalan sampai sekarang lah. Sebenarnya kalau dibilang waktu yang tepat, setiap waktu itu tepat ya. Jadi semakin cepat kita bertindak semakin bagus, tapi jangan gegabah. Maksudnya kayak kita pikirin dulu konsepnya matang-matang, terus usahakan kita harus punya visi dan misi dalam usaha. Seperti saya mempunyai visi dan misi di usaha saya. Jadi visi saya itu saya mau memberikan yang terbaik, produk yang terbaik di dalam produk saya. Soalnya kenapa di sini tuh memang banyak yang jualan kue dan roti, tapi semuanya rata-rata nggak enak gitu loh. Jadi kayak saya tuh pingin orang-orang sini tuh juga merasakan kalau kue itu harusnya seperti ini loh. Kue itu harusnya enaknya seperti ini loh. Saya tuh pingin sekali memberitahu kepada mereka kalau kue itu sebenarnya nggak enak, nggak seperti yang mereka bilang selama ini, kuenya enak lah, kuenya inilah gitu. Saya tuh nggak pingin orang itu makan kue saya terus habis itu kok enak ya, nggak enak gitu. Nah saya tuh pingin memberikan yang terbaik itu. Tapi ya itu, kue saya emang sedikit lebih mahal dari mereka. Terus misi saya memang saya tuh pingin merekrut para anak muda untuk berkreasi ya. Jadi saya tuh pengen mengurangi tingkat pengangguran di kota ini, di kota Sampang khususnya. Saya tuh pengen sekali memang dari dulu tuh punya karyawan biar anak-anak muda ini di sini tuh kayak difasilitasi gitu. Jadi mereka nggak nganggur. Dan kebetulan karyawan saya ini yang 2 itu mantan murid saya waktu saya ngajar di BLK. Jadi mereka punya basic, terus kemudian saya training lagi selama kurang lebih 3 bulan dan mereka udah bisa. Jadi rata-rata kue saya itu semuanya sudah mereka yang buat gitu. Ada pertanyaan lain? Oke. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Ya, sama. bila memang sudah cukup, mungkin sesi materi serta tanya jawab pada kali ini bisa diakhiri. Monggo Mbak bisa. Terima kasih untuk KKN BBM unit 65 kelompok 70 yang saya minta maaf jika ada kata-kata yang menyinggung, terus dan belum terlalu apa ya, optimal. Setelah sesi penyerahan sertifikat, tibalah kita di acara terakhir, yakni penutup. MC pada pagi hari ini memohon maaf apabila terdapat salah ataupun kurang kata. Sebelum menutup acara ini, kita lanjut ke belum on cam, bisa on cam terlebih dahulu ya. Oke, panitia yang bertugas sudah siap ya. Nah, saya hitungan ketiga, nanti teman-teman bisa action, terserah ya. Baik, oke kita mulai. 1, 2, lanjut gaya bebas ya. 1, 2, 3. Oke. Terakhir ya, terakhir.
Terakhir yuk. 1, 2, 3. Oke, baik. Sesi dokumentasi telah selesai. Oke, untuk acara berikutnya kan penutupan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya selaku MC mohon maaf apabila terdapat salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa diisi absennya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih juga Mbak Dela. Terima kasih moderator semuanya. Terima kasih Mbak Dela. Iya, terima kasih.